Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di agenda atau di pembahasan materi mengenai biologi radiasi yang selanjutnya. Dan kali ini kita akan berdiskusi ya mengenai pengaruh radiasi terhadap kromosom dan mekanisme perbaikannya. Oke. Nah, ini merupakan struktur atau hierarki ya DNA dan kromosom. Dan ini teman-teman jangan sampai lupa ya, DNA di mana, kromosom di mana gitu ya. Jadi mungkin sedikit mengulang, DNA itu ketika dia di packing sedemikian rupa, yang dia di packing sangat mampat gitu ya, dengan bantuan protein histon seperti ini yang bulat-bulat ungu ini, dia akan di packing lalu diuntel-untel gitu ya sampai ngerungkel-ngerungkel kemudian menjadi kromosom. Jadi kromosom ini tidak seperti cakwe ya atau odading gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya terdiri dari benang-benang gitu, benang-benang asmara, benang-benang DNA ini ya di sini. Jadi ini terdiri dari benang-benang yang dia memang di packing seperti ini ya, sedemikian rupa sehingga rapi gitu. Sehingga rapi. Bayangkan teman-teman memiliki 46 kromosom yang ya teman-teman tahu lah DNA itu kecil ya, di packing sedemikian rupa, jadi kromosom kan ringkas ya. Kalau dia tidak di packing coba, dia akan amburadul, ruwet sekali. Pengennya bikin warna mata hitam malah jadi hijau misal, atau bikin kulitnya sawo matang atau putih jadinya oranye gitu kan, nanti gangguan nanti di sana, fenotipnya nanti jadi aneh nanti. Dan ini memang diciptakan seperti ini ya, sesempurna ini agar ketika digunakan si DNA ini atau gen-gen yang di dalamnya itu dia bisa digunakan secara ideal seperti itu. Yang jelas teman-teman tidak boleh lupa letak kromosom itu ada di mana, DNA ada di mana gitu ya. Karena di sini nanti akan sangat berpengaruh pada pembahasan kita pada hari ini. Nah, efeknya radiasi terhadap kromosom itu bisa langsung maupun tidak langsung. Yang langsung ya nanti langsung rusak ke kromosomnya, yang tidak langsung yaitu nanti ada proses yang terjadi terlebih dahulu. Nah, ini berbeda dengan kerusakan di level DNA ya. Karena DNA itu kecil ya, di hierarki tadi ya, dia kan kecil ya. Dia kalau dibandingkan kromosom kan bagian dari kromosom ya. Nah, kromosom yang ada di sebelah kanan itu kan terdiri dari benang-benang DNA yang di packing sedemikian rupa. Nah, kalau kerusakannya pada DNA, jadi radiasinya itu merusak DNA, itu dia invisible atau tidak kelihatan karena saking kecilnya. Tetapi berbeda dengan yang kromosom. Nah, di sini dia visible, dia bisa dilihat kerusakan pada kromosom akibat radiasi. Nah, ketika ada kerusakan pada kromosom, di sini bisa dikatakan 100% sangat mungkin adanya kerusakan DNA di dalamnya. Nah, ini yang terjadi. Kalau yang di kromosom dia visible karena besar ya, dia bisa dilihat. Lalu ada istilah yang namanya hit atau benturan ya. Sebenarnya ini hit ini bisa macam-macam, bukan obat nyamuk ini ya. Dikenal sebagai hit atau benturan gitu, atau pukulan gitu ya. Jadi ketika radiasi itu paparan radiasi mengenai kromosom itu semacam dipukulkan, dibenturkan gitu ya. Itu namanya hit gitu ya. Hit. Lalu ada juga istilah sitogenetik. Ini adalah ilmu yang mempelajari dampak yang terjadi pada kromosom akibat radiasi. Nah, ini ada ilmunya sendiri sebenarnya untuk mempelajari dampak radiasi terhadap kromosom. Baik. Nah, tadi saya sampaikan hit ya, benturan atau pukulan. Untuk paparan radiasi yang dia tunggal atau single hit, itu kita lihat yang paling atas. Ini radiasinya pada fase G1. Ingat kemarin G1 ya, itu sebelum dia membelah ya, sebelum kromosomnya itu terbelah, sebelum dia terjadi replikasi. Oke. Nah, pada fase G1 ini ketika terjadi single hit atau benturan tunggal dari, mungkin single hit aja ya. Jadi dia ada satu paparan gitu ya, del gitu di satu titik, del gitu. Dia memotong bagian atas kromosom ini. Ini menyebabkan kerusakan kromatid ya. Nah, ketika terjadi replikasi pada fase S dan dia melalui fase G2, nanti di fase M-nya
mitosesnya dia akan muncul bentukan seperti ini ya. Dua-duanya di sebelah kanan ini dia kepotong gitu ya, kepotong bagian ujungnya. Ingat G1 dia belum membelah, ketika membelah di fase M dia akan terlihat adanya potongan gitu ya, terpotong bagian atasnya dua-duanya. Oke. Nah, kalau dia terjadi di G2, ini ada dua terjadi di G2 yang bawahnya ya. Nah, ini ada di atasnya dan di bawahnya tulisan irradiation in G2 ini ya. Nah, ini yang atas dulu. Ketika dia memotong satu bagian kromosom saja, ini dia tentunya nanti di fase M, karena ini di G2 ya, dia cuma satu gini yang akan terlihat. Tetapi dia bisa memotong dua kakinya, dua-duanya gini. Dan akhirnya nanti di fase M, dia akan terlihat ya dua-duanya kepotong. Ini untuk single hit. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya bukan double hit lagi, tapi multiple hit atau multi hits, gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini bisa yang atas dulu. Ini untuk G1 ya. Nah, di sini ini yang bahaya ya. Dua-duanya ini bahaya. Nanti bahayanya apa saya sampaikan. Nah, untuk yang multi hits ini yang pertama yang atas, ini bisa memotong dua-duanya ya. Memotong bagian atas maupun bagian bawah. Jadi yang agak merah ini. Nah, dia bagian potongan ini bisa tersambung dan dia menjadi ring. Ini kemungkinan yang pertama. Lalu yang kedua, ini separuh dia kepotong bagian atas, separuh dia kepotong bagian bawah. Ini G1, berarti dia belum membelah. Oke ya, belum membelah. Nah, ketika membelah, jadi ini kepotong bagian atas dan bawah. Ketika membelah nanti, dia akan nyambung bagian atas yang kepotong dan bagian bawah yang kepotong ini dia akan nyambung. Jadi nanti ada bentukan di fase M ini akan terbentuk bentukan disentrik ini ya. Jadi dia nyambung seperti ini. Ini multi hits. Nah, dampak negatifnya jelas ya, multi hits itu ya ada yang bilang ini sedikit lebih parah dibandingkan yang single hit, walaupun dua-duanya parah karena kehilangan nukleotidanya kan. Dia kehilangan nukleotida. Tapi yang multi hits ini dia lebih parahnya karena ya tadi struktur tadi itu menyebabkan, misal yang disentris ya. Disentris itu yang bawah ini. Ini kan ada dua sentrosom ya. Dia ada dua pusat kromosom yang biasanya dia akan menempel pada dia ketika membelahkan di tengah sentromer ya. Nah, ini nanti hanya satu aja yang nempel. Nah, ini yang satu tidak akan membelah. Nah, ini akan mengganggu proses replikasi DNA, pembelahan sel gitu ya, replikasi DNA dan pembelahan sel. Nah, jadi dampak negatifnya memang yang multi ini dia lebih besar daripada yang single hits. Nah, lalu untuk mekanisme perbaikannya seperti apa? Nah, sebelum masuk ke mekanisme perbaikannya, kita coba refresh ya. Kita coba refresh pemahaman mengenai kromosom homolog, karena ini masih banyak yang sering salah, kromosom homolog dan sister kromatid. Oke. Nah, ketika yang dinamakan kromosom homolog ya pasangan itu yang 23 pasang itu masing-masing adalah pasangan kromosom homolog. Yang satu dari ayah, satu dari ibu. Ini ya. Hijau dan ungu ini dia kromosom homolog. Ketika replikasi, kan kalau replikasi dia masing-masing membelah kan ya, yang dari ayah dia membelah atau terreplikasi, yang dari ibu juga terreplikasi. Akhirnya jadi kromosom yang dia seakan berpasangan seperti ini, tapi dia sama, hijau dengan hijau, ungu dengan ungu. Nah, kalau yang sama seperti ini, pasangan yang sama ini namanya sister kromatid. Ini nanti akan ditarik ke kutub-kutub sel ketika membelah. Ditarik. Jadi nanti tetap satu sel itu kebagian satu-satu ya. Dan nanti akan kembali berpasangan antara hijau dengan yang ungu. Nah, yang namanya kromosom homolog itu yang hijau dengan yang ungu ini. Ini kromosom homolog pasangan. Kenapa homolog? Karena dia ya letak gennya, nama gennya itu sama. Cuma mana yang dia resesif, mana yang dia adalah dominan, itu ya ditentukan oleh si kromosom-kromosom ini. Jadi misal yang ibu itu ternyata membawa yang dominan, ya nanti yang terekspresikan yang ibu. Walaupun yang ayah juga membawa gen tersebut, misal gen warna mata, gen warna rambut, dan lain sebagainya.
Jadi ini kromosom homolog, diingat-ingat kromosom homolog. 23 pasang kalian itu di kromosom homolog. Sister kromatid ini muncul hanya di ketika replikasi mau membelah, sel mau membelah. Oke. Nah, mekanisme yang umum pada perbaikan kromosom yang rusak akibat radiasi itu sering disebut atau yang paling sering dibahas adalah mengenai rekombinasi homolog. Jadi ini animasinya ya, yang awal ini terjadinya radiasi gitu. Itu mematahkan kromosom. Dia mematahkan kromosom. Nah, ini kan satu ya yang patah ya, yang patah satu. Nah, dia kan masih memiliki homolog kan ya tadi. Jadi homolognya misalnya yang patah ini yang punya ayah ya. Dia punya homolog punyanya ibu. Dia mengcopy, dia menduplikasi gitu ya. Dia mencontek homolognya. Ini yang kepotong kan yang satunya, yang homolognya, yang pasangannya dia masih utuh. Dia mencontek dari sana, lalu dia mencetak, dimasukkan ke dalam yang kromosom yang rusak tadi. Jadi seperti itu, dia nyontek. Untuk mekanismenya mungkin ini ya, ada dua. Yang pertama adalah synthesis dependent strand annealing atau SDSA singkatnya. Lalu double strand break repair. Jadi ini ada DSBR. Nah, misal seperti ini. Ada pasangan ya, pasangan double strand, ada pasangan kromosom biru sama yang oranye. Nah, terjadi double strand break ini ya. Yang biru dia rusak karena terjadi radiasi misal. Nah, kita coba yang bawahnya yang end resection ini. Ini dia rusak ya tadi. Lalu terjadi ini, dia modifikasi oleh protein, enzim, dan lain sebagainya ya, mekanisme molekuler gitu, dia buat dalam bentuk seperti ini. Lalu terjadi mekanisme strand inversion DNA synthesis yang bawahnya ini. Nah, di sini kita lihat bagian yang oranye itu dia overlap, dia naik seperti ini. Dan yang biru, strand kedua yang biru, strand yang bawah, yang biru yang bawah, kan yang biru ini ada dua ya, atas bawah gitu ya. Yang bawah dia akan nempel pada untai DNA yang bawah juga tapi yang oranye. Nah, di sini dia bisa semacam mekanisme replikasi itu, dia di-copy gitu ya, dia di-copy. Nah, mekanisme ini dari sini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah double strand break repair. Nah, di sini kita lihat ya, yang B ini ya, yang B ini kita lihat di sini bahwa kita lihat di sini yang atas, yang paling atas itu dia mengcopy bagian yang overlap ini. Yang biru ini dia mengcopy bagian oranye yang overlap ke atas ini. Lalu yang bawah, biru yang bawah dia mengcopy bagian yang tidak overlap, yang dia ada di oranye yang bawah ya. Dia mengcopy. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah non crossover. Kita nanti lihat perbedaannya. Kita lihat di sini. Non crossover ini berarti ya untai yang ada di DNA tersebut tidak berpindah. Untai yang ada di biru ya tetap di biru, yang ada di merah tetap di merah gitu ya. Kita lihat di sini ya. Kita fokus pada yang biru karena yang diperbaiki adalah yang biru ya. Kita fokus pada yang biru. Kita lihat di sini yang biru. Kita lihat yang non crossover dulu ya. Yang atas ini cukup jelas ya, yang titik-titik ini dia ngopi dari yang overlap ini, oranye yang overlap. Lalu yang bawah, nah ini kenapa tinggal segini Pak? Nah, ini dia terjadi pemotongan di sini. Di atasnya itu kan ada panah biru-biru yang menjepit ya di sebelah kanan dan kiri. Nah, yang sebelah kiri ini di sini, dia kepotong di sini. Nah, di sini bagian yang oranye, dia akan langsung nempel di atas. Dia akan langsung nempel di atas. Makanya ini oranye dia sepanjang yang overlap ini akan nempel di atas. Yang melengkung ke atas ini nempel di atas. Lalu dia akan lanjut dengan yang biru ini kepotong di bagian biru yang belakang. Atau crossover. Kalau crossover di sini nanti bedanya pada titik potongnya ya. Kita lihat di sini untuk yang bawah terutama ini kalau yang di non crossover dia kan tadi yang overlap naik ya. Ini overlapnya naik. Nah, kalau yang di sini overlapnya itu naik semua, tidak hanya sebagian yang sampai ke biru aja, tetapi semua.
Nah, sedangkan yang strand yang pertama, yang di atas, itu dia tetap sama untuk bagian yang di copy, tetapi dia dia nyambungnya dengan bagian yang oranye karena dia kepotong di bagian sini, di bagian yang apa ini ya, yang ada panah birunya yang belakang. Ini yang DSBR, ada dua kemungkinan. Sedangkan yang SDSA ini dia lebih simple. Karena apa? Dia satu yang mengcopy satu. Jadi sebelum C ini ya, sebelum gambar C, atasnya gambar C ini kan mekanisme seperti ini ya. Jadi strand yang bawah yang biru ini dia mengcopy dulu, dia menduplikasi dulu, dia mereplikasi maksud saya. Dia membuat komplemennya dulu. Setelah lengkap, baru yang atas itu dia ya tinggal melengkapi aja, tinggal melengkapi. Ini yang synthesis dependent strand annealing. Jadi ini tidak ada perpindahan ya. Yang atas ini tidak mereplikasi dari yang oranye, yang biru yang atas tidak mereplikasi yang oranye kalau yang SDSA. Nah, nanti mungkin yang akan lebih jelas kalau ada videonya ya. Nanti saya tampilkan, saya sertakan video pendukungnya agar teman-teman lebih paham mengenai mekanisme perbaikan dari kromosom ini. Oke, demikian untuk video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan ditonton videonya ya, untuk tambahan ya, untuk tambahan wawasan teman-teman. Tetap semangat untuk belajarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.